Perkenalkan, nama saya Alfi Dwi Ardiansyah dari channel Alfi Sinergi. Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang NAT atau Network Address Translation. Submateri kali ini kita akan menjelaskan tentang teori NAT, konfigurasi topologi NAT, mengamati paket NAT, 4. Konsep NAT statis dan dinamis. Definisi NAT. NAT, Network Address Translation, adalah protokol pada jaringan yang memungkinkan IP private dalam jaringan internal bisa mengakses internet dengan cara menerjemahkan IP private menggunakan IP publik melalui router. Intinya, NAT itu berfungsi buat menerjemahkan IP private ke IP publik agar perangkat di dalam jaringan bisa terhubung ke internet. Jenis NAT. Yang pertama ada full cone NAT atau one-to-one NAT. Jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. NAT paling bebas, dari luar siapa saja bisa masuk ke IP publik yang sama. Nah, yang kedua ada restrict cone NAT, lebih aman daripada full cone. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Nah, jadi restrict NAT cuma menerima dari IP yang udah pernah dihubungi, tapi portnya berbeda-beda. Port restrict cone NAT sama seperti yang sebelumnya, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Port restrict cone NAT membatasi koneksi hanya dari alamat IP dan port tertentu yang sebelumnya telah dihubungi. Nah, ini ada yang keempat, symmetric NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP, port luar berbeda, akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. Symmetric NAT menggunakan port publik yang berbeda untuk setiap koneksi ke tujuan yang berbeda sehingga lebih aman. Di sini juga ada NAT statis. NAT statis adalah jenis NAT yang memetakan satu alamat IP private di jaringan lokal ke satu alamat IP publik secara tetap one-to-one. Pemetaan ini sudah ditentukan dalam tabel NAT sehingga tidak dapat berubah-ubah. Router akan menerjemahkan IP private ke IP publik sesuai aturan yang sudah dibuat, sehingga perangkat di jaringan internal dapat mengakses jaringan luar atau internet menggunakan IP publik tersebut. NAT dinamis. NAT dinamis adalah jenis NAT yang menerjemahkan alamat IP private ke alamat IP publik secara otomatis menggunakan beberapa IP publik yang tersedia. NAT ini bekerja dengan sistem pembagian beban sehingga satu IP private tidak selalu memakai IP publik yang sama. Umumnya, NAT dinamis dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT full dan NAT overload. NAT full sebagai contoh, apabila sebuah router memiliki tiga alamat IP publik dan terdapat 10 komputer yang mengakses internet, maka akan mengalokasikan IP publik tersebut secara dinamis.
Akibatnya, perangkat yang sama dapat menggunakan IP publik yang berbeda pada setiap sesi koneksi. Intinya, IP publik digunakan secara bergantian. Jadi, perangkat bisa memakai IP yang berbeda saat mengakses internet. NAT overload. Dalam suatu jaringan dengan 10 komputer dan hanya satu IP publik, router akan membedakan setiap koneksi menggunakan nomor port yang berbeda. Dengan begitu, semua perangkat tetap bisa mengakses internet meskipun menggunakan IP publik yang sama. Jadi, pada intinya, banyak perangkat bisa dipakai satu IP publik yang sama karena dibedakan dengan satu port. Sekian dan terima kasih. Kali ini saya akan mempraktekkan di Cisco Packet Tracer. Contoh yang pertama, kita memiliki pakai 3 router, 1 server, di sini switch. Ini switch buat akses pilannya. Kita dulu. Contoh, ini namanya server. Sini contohnya Google. Ini ISP. Sini ada klien. Contohnya kita tambahin port. /24 aja ya, karena nanti kita akan menjelaskan itu NAT dinamis dan NAT. Kita buat jalur dan kita buat pilan 10, 16, 8, 10, 1, 124, pilan 20, 92, 168, 20.1, 124. Kalau sudah begini, oke, kasih dulu ini. Kita settingin dulu.
Lalu yang sebelahnya kita lihat dulu. Lalu kita satu shutdown, lalu pencet, maaf, satu Q10 8.10.1 25.25.0 0/1 encapsulation .1Q20 sudah ya. Lalu kita sini switchnya buat pilar 10 silver. Oh iya, interface ini on silver mode akses silver akses pilar 10 pilar 20 mode akses akses hilang
saya perlu kita terangkan sudah masuk. Nggak kelihatan sih. Sudah. Oke, kita jelasin dulu apa perbedaan ini dengan ini. Jadi kita akan mempraktekkan simulasi kayak gitu. Jadi yang di atas ini itu sebagai IP publik. Nah, dan ini itu IP private-nya. Tugas klien di sini itu sebagai perantara agar kita bisa menyambung dan maafnya. Mungkin segitu aja. Langsung kita ini dulu configure kalau kita perlu terang. Oke, terang. Oke, 1, 2. Lalu baterai kita berapa? Maaf, saya takut ini habis lagi. Saya lupa. Nah, tadi kalau udah ada bacaan seperti ini, itu artinya udah up. Kalau bacaannya kayak invalid itu berarti kalian salah memasukkan alamat aslinya kayak atau BGP ininya sama. Jadi bakal gak bisa. Maaf, maaf. Oh, oh no. Sorry, koneksi. Malah gitu.
Mohon maaf ya teman-teman, tadi salah, saya keliru, saya kira ini net aneh. Sudah ya, mungkin segitu doang. Kalau kita BGP nya nah sekarang di klien ini kita nggak bakal pakai BGP. Saya nih BGP. Nah, ada berapa? Jadi yang klien ini kita pakai IP root tapi nya pakai default gateway. Yang ini udah punya tabel routingnya masing-masing, dan yang ini klien kita pakai beda dari ini. Jadi ini tuh pakai IP root tapi nya default gateway. Root ini IP-nya ini di subnet mask, dan yang sebelah ini buat lalu kita coba ping 216.2 bisa kita ping. Oke, sudah 60%. Copy, kita paste. Oke, sudah perfect teman-teman, berarti sudah bisa ya. Sekarang kita terapin NAT-nya, kita pasang NAT-nya, cek per satu ya, kita satu aja, permit lalu 192.168.10.0. Jadi ini IP networknya VLAN 10. Titik 255 sama di satu ya, jangan beda. 192.168.20.0.0.255. lalu kita tulis IP NAT in source list D1 ya. Lalu interface-nya interface ini ya, no overload. Nah, jadi ini IP NAT-nya in D1 ini buat ini interface key untuk kesini, overload itu untuk biar satu jalur aja gitu ya. Lalu kita masuk ke interface key 0, lalu IP sabar saya lupa. Oke. Outset key 0/10 IP NAT in set interface key 0/1/20 IP NAT inside. Nah, outset ini
berarti buat keluarnya, sedangkan yang inside itu untuk masuk. Jadi yang VLAN ini untuk masuknya, dan gig no/no itu buat kita masuk. Oke, coba kita simulasiin. Dari sini ke sini. Oh, ada dua switch. Kita lihat. Balik lagi. Wah, teman-teman. Set. Aduh. Kita ini dulu. Sukses ya. Aku balik lagi. Sabar, teman-teman. Oke. Bayang. Nah, jadi di sini masih pakai IP private-nya ya. Di sini ada IP publiknya. Tadi kayaknya ngebug, atau jadi ada dua gitu. Kita lanjut ya. Sampai sini sudah jadi IP publik. Lalu lanjut ke sini. Lanjut Google ngirim ke server, dibalikin sama server ke Google, dibalikin lagi. Kita lihat sudah masuk ke sininya. Oke, masih IP publik ya. Oke, belum. Nah, ini udah masuk IP private lagi. Kira-kira seperti itu di perbedaannya di sini. Di switch ke client. Nah, sini ya. Ini yang tadinya IP private, dia jadi ke publik kalau nggak salah. Nah, di sini. Itu ya, teman-teman. Ini sudah ya. Teman-teman, mohon maaf jika saya menulis komennya saya agak lupa sedikit. Mohon maaf. Dan kali ini kita akan menjelaskan statik dan dinamik. Jadi, statik atau istilahnya one to one. Dia satu IP private ke satu IP publik secara tetap. Artinya, satu perangkat jaringan lokal selalu memakai IP publik yang sama, biasa dipakai oleh server, CCTV, dan lain-lain. Dinamik, many to one. IP private ke IP publik secara otomatis dari kumpulan IP pool. Jadi, satu IP publik yang dipakai bisa berubah-ubah tergantung yang tersedia. Jadi, statik ini pada intinya dia tetap posisinya, dan dinamik ini dia berubah-ubah full seperti itu. Jadi yang tadi itu kayaknya kita pakai dinamik, dan sekarang kita akan mempraktekkan yang statik, berarti menggunakan satu server lagi. Ya, kita tambahin, lalu kita kasih IP.
8 aja, 30 di 1 slash 24 berapa, lalu IP publiknya 3 ya. Konfigurasi X ASCII 2 68 30 no sudah. Iya. Dua ya, soalnya tadi kan di default gateway-nya satu. Nah, kita sudah, kita edit dulu, coba ini kalau nggak salah bisa di sini kita edit Alfi makan nasi. Nah, save ya. On, kita sekarang salah, jadi kita harus masuk ke inap inside so status IP NAT inside source status, berarti kita sekarang pakai yang statis. Lalu ini IP servernya ya, dan 11.11.3 ini IP publiknya. Kita cobain, lalu kita coba kita pilih 32. Sini sudah reply from situ. Aduh, langsung apa ini? Coba. Nah, ini udah ya. Ini masih destination host answerable, jadi dia nggak tahu. Coba kita ping IP publiknya. Coba ping request timeout, apa ini, lihat ini. Nah, apa ini? Nah, sudah reply from ya, berarti yang dikenal cuma IP publiknya, sedangkan IP yang ininya nggak dikenal. Kita coba ke web, coba kita search, nggak bisa ya, search
yang IP. Kok bisa? Apa ini? Gimana ini caranya? Apa di sini? Ini. Gimana ini? Oh, udah dah. Apa ini? Kok nggak bisa bos? Gimana ini caranya? Aduh. Aduh, gak bisa. Sebenarnya gitu. Oke, gak penting, gak penting. Yang penting itu di sini. Penting di sini itu besar-besarnya. Oke. Mungkin sekian tentang nah, mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan untuk kalian. Mohon maaf juga jika saya agak belibet ngomongnya atau salah dimanapun. Bisa kalian benarkan, bisa di komen. Mohon maaf jika saya sering lupa karena kita manusia. Terima kasih. Mohon